Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita insyaallah masih tetap bersinergi untuk thalabul ilm. Atas anugerah yang besar kita tidak mampu menghitungnya, namun kita berupaya untuk memanfaatkan atas karunia ilahi dengan semaksimal mungkin, sehingga ketakaruban kita di hadapan Allah senantiasa dekat, yang sekaligus memberikan sebuah kemudahan dan keringanan kita dalam menjalankan segala aktivitas yang mulia, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sekaligus anjuran yang Rasul anjurkan kepada kita, insyaallah bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesemuanya itu menjadikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, pada pagi ini kita masuk babut tasmi' wat tahmid wat ta'min, masih dalam bingkaian kitabus shalah, yaitu bab yang membahas tentang tasmi', tahmid dan takmin. Hadis yang akan kita bahas di sini ada 3 hadis yang sejalan dan juga seiring, sehingga 3-tiganya ini insyaallah kita akan tuntaskan pada kesempatan kajian pagi ini. Baik, hadis yang akan kita kaji yaitu nomor urut 229, 230 sekaligus 231. 229 hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah wa qulu Allahumma rabbana walakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasul SAW pernah bersabda, jika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Karena sesungguhnya siapa yang berbarengan ucapannya itu sesuai dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lampau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ke-230, hadis Abu Hurairah, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah juga. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza qala ahadukum amin, apabila salah seorang di antara kalian mengucap amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan malaikat yang ada di langit itu juga mengucapkan amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka salah seorang di antara jamaah itu yang ucapannya itu seiring berbarengan dengan ucapannya atau aminnya malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang lampau dimaafkan.
Hadis ke-231. Hadisu Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ketika imam itu berucap ya, atau telah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka faqulu amin, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya ucapannya orang yang berbarengan dengan ucapannya malaikat, maka dosa-dosa yang lampau dimaafkan. Ya, tiga hadis ini nampaknya senada, namun setelah kita perhatikan, kalau hadis 229 itu berkenaan dengan tasmi, ya, kemudian tahmid. Dua hadis 230 dan 231 berkenaan dengan takmin. Ya. Apa itu tasmi? Yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Hamidahu, siapapun yang memujinya. Ya. Orang yang memuji Allah, maka Allah mendengarnya. Allahu sami, Allah itu maha mendengar. Ya, pendengaran Allah tentu ya tidak sama dengan pendengaran hambanya. Kemudian tahmid. Apa itu tahmid? Yaitu ucapan Rabbana walakal hamd. Hadis ini tadi pakai Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini tahmid. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb kami, walakal hamd, dan engkau memiliki pujian. Ya, pujian-pujian itu hanya engkau yang berhak memiliki. Kemudian takmin itu ucapan amin. Ya, setelah imam mengucapkan bacaan Al-Fatihah yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka makmum diminta untuk amin sekaligus imamnya. Ya, nanti kita akan telaah dan juga kita akan perinci tentang pembahasan ini, sehingga kita akan tahu ataupun punya referensi kuat tentang dalil-dalil yang telah kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Baik. Hadis 229 berkenaan dengan tasmi, ya, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam. Ini bagi imam. Ketika imam itu berucap sami Allahu liman hamidah, redaksinya faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, Allahumma rabbana walakal hamdu ini sasarannya adalah makmum. Karena ketika imam berucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah wahai makmum, yaitu sami Allah, Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, sehingga dari redaksi ini ya, nampak kalau kita lihat secara tekstualnya, imam cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian makmum cukup mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Sehingga seakan-akan terpisah dan beda-beda. Nah, kita bicara tentang makmum. Makmum yang disebut di sini adalah berucap atau menjawab dengan redaksi Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini salah satu redaksi. Ya, kalau nanti kita perhatikan pada hadis yang ke 232, 233 dan seterusnya nanti itu sampai 234 kita akan jumpai redaksi
daripada tahmid. Ya, kita singgung kalau tahmid di sini disebutkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian redaksi yang lain tanpa Allahumma, yaitu rabbana walakal hamd. Lalu redaksi yang ketiga Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, rabbana lakal hamd. Tadi Allahummanya itu pakai wa. Yang kedua Allahumma rabbana lakal hamd. Kemudian yang keempat rabbana lakal hamd. Ada 4 redaksi, hadis-hadisnya semuanya sahih. Riwayat Bukhari sekaligus Muslim. Nah, baik. Kita perhatikan dari redaksi 229. Ucapkanlah wahai makmum Allahumma rabbana walakal hamd. Ini salah satu redaksi. Nah, selanjutnya ketika bacaan Allahumma rabbana walakal hamd itu di dalam hadis dijelaskan riwayat Bukhari ya, ketika ucapan Rabbana atau Allahumma Rabbana walakal hamd itu apakah membarengi imam? Apakah ketika bangkit dari ruku ataukah ketika orang itu sudah berdiri tegak? Nah, diperinci dalam hadis riwayat Bukhari, kana yarfa'u yadai khatwah mankibaihi. Rasulullah ketika mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahunya. Idza tatahas shalah, ketika memulai salat. Wa idza kabbara liruku, dan ketika beliau itu takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Rafa'ahuma kadzalik aidan, maksudnya beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa qala, nah ini, wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, ketika Rasulullah itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, di redaksi yang lain atau redaksi ini tadi, bahwa ketika mengangkat kepalanya, beliau berbarengan sambil mengucapkan tasmi itu, sami Allahu liman hamidah, pas berdirinya. Ketika tulang punggung sulbah, ya, ketika tulang sulbi belakang itu betul-betul berdiri tegap, itu selesai dahnya itu. Nah, kemudian baru disambung dengan Allahumma rabbana atau rabbana walakal hamd. Demikian juga imam. Ya. Demikian juga imam. Ketika imam itu demikian juga makmum. Ketika makmum itu telah mendengar dari tasmiknya imam sami Allahu liman hamidah, maka bangkitnya kepalanya atau ketika makmum itu mengangkat kepalanya pas berdiri tegap, baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang perlu kita telaah. Nah, lantas dari hadis ini tadi 229 nampak jelas bahwa imam cukup mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamdunya tidak dijelaskan. Seakan-akan terpisah. Ini untuk imam tasmi, untuk makmumnya adalah tahmid. Tetapi pada hadis Bukhari tadi justru dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu ketika tasmi sami Allahu liman hamidah, maka beliau pun juga lanjut untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Jadi imam itu dua-duanya, tasmi dan tahmid. Lah redaksi ini Allahumma Rabbana walakal hamd ini untuk makmum.
Nah, untuk makmum. Namun terus terang, ketika berbicara hadis ini jelas bahwa untuk makmum itu adalah cukup tahmid, ya, sami Allahu Rabbana walakal hamdu. Namun ketika kita perhatikan bagaimana ya di kalangan madhab itu, kita pun juga bagaimana apa itu berkomentar atau mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan pendapatnya, sehingga di kalangan masyarakat kita tidak sedikit ketika kita sholat jamaah bersama saudara-saudara kita ya dimanapun kita berada, kadang juga kita jumpai ketika sama-sama menjadi makmum, teman kita, saudara kita itu juga mengucapkan tasmi' kan ya, kita juga dengar mereka juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, juga ditambahi Rabbana walakal hamdu, sama-sama statusnya sebagai makmum. Nah, oke. Di dalam hal ini dalam madhab Syafi'i, bahwa orang yang sholat ketika bangun dari ruku, orang yang sholat ketika bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, di saat berdiri tegak membaca Rabbana lakal hamd. Wa anna yustahabul jam'u baina hadzainil imam wal ma'mum. Nah, ini juga dianjurkan, yustahabu juga dianjurkan membaca keduanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana dan Rabbana lakal hamdu, bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Ini menurut mazhab Syafi'i. Lalu wa bihadza qala Atha wa Abu Burdah wa Muhammad bin Sirin wa Ishaq wa Daud. Hal ini pendapatnya juga yang mengikuti mazhab Syafi'i adalah pendapat Imam Atha, Imam Abu Burdah, kemudian Muhammad bin Sirin, Ishaq dan Abu Daud. Ya, pendapatnya mereka ini memberikan fatwa atau memberikan penjelasan bahwa imam, makmum ataupun sholat sendirian, bacaan tasmi' dibaca, kemudian bacaan tahmid juga dibaca. Ya. Ini yang kita perhatikan dari madhab Syafi'i. Kemudian yang satu ini mengambil redaksi hadis, ya, redaksi hadis. Wa akhraja Muslim an Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Hudzaifah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, khina rafa'a ra'sahu, ketika beliau itu mengangkat kepalanya, beliau berucap sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian Rabbana lakal hamd. Rasulullah ya dalam aktivitas ibadah sholat itu selalu jadi imam, ya, selalu jadi imam. Para sahabat ketika menyampaikan hadis ini pun adalah bagaimana Rasulullah itu adalah ketika beliau jadi imam, sehingga contoh Rasulullah ketika mengimami mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rasul pun juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu, jadi imam beliau. Sholat jamaah selalu jadi imam. Memang pernah dalam satu hadis yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf, kalau nggak salah itu Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah masbuk. Nah, kemudian pernah masbuk yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, ini salah satu contoh bahwa Rasulullah pernah jadi makmum, tetapi dalam riwayat yang terbanyak, ya, itu aktivitas Rasulullah ketika sholat jamaah selalu jadi imam. Bahkan satu hadis yang sahih juga, ketika Abu Bakar itu dalam keadaan Rasul dalam keadaan sakit,
Rasul yang sakit. Kemudian Abu Bakar diminta untuk jadi imam. Jadi imam Abu Bakar. Namun di tengah-tengah, ya di saat Abu Bakar itu tengah ya menjalani sholat dengan para jamaahnya, Rasul hadir. Dalam kondisi sakit tadi langsung keluar dari rumahnya, kemudian masuk ke shop itu, lalu jamaah itu pada tepuk. Saat itu pada tepuk mengisyaratkan bahwa Rasulullah hadir. Lah Abu Bakar angkat tangan, menunjukkan bahwa ketika Rasulullah itu meminta Abu Bakar tetaplah engkau jadi imam, maka Abu Bakar angkat tangan. Sehingga Rasulullah maju, maka Rasul jadi imam. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW itu berjamaah dan tidak sudah terlaksana dengan seksama, maka Rasulullah itu tetap ya, menjalani dirinya sebagai pemimpin yang mulia. Dan Abu Bakar yang diminta untuk jadi imam pun juga angkat tangan. Karena Abu Bakar ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak mau aku tunjuk engkau jadi imam? Kata Abu Bakar, kami tidak pantas untuk menjadi imam yang di sini ada Rasulullah SAW. Maknanya dari kisah-kisah penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW bahwa perihal tentang tasmi, bacaan tahmid, maka Rasulullah itu mencontohkan pada dirinya ketika beliau itu menjadi imam. Maka untuk hal ini kami sampaikan bahwa imam wajib membaca Sami Allahu liman hamidah, juga digandeng atau dilanjut dengan Rabbana walakal hamd. Menurut hadis ini bahwa untuk makmum cukup Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu pilihan-pilihan yang 4 itu. Sehingga untuk makmum ya yang kami sampaikan memilih terhadap hadis terlepas dari madhab tadi itu adalah kami sampaikan cukup Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Pilihan 4 itu. Sehingga untuk makmum tidak perlu ya mengikuti imam dalam bacaan tasmi'-nya. Nah, ini yang kami sampaikan, sehingga langsung hadis dari Rasulullah SAW. Ya, baik. Hal yang demikian ketika memilih untuk langsung terhadap hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya Imam Tirmidzi ketika membaca Sami Allahu liman hamidah maka bacalah Rabbana walakal hamd. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah maka makmum bacalah Rabbana walakal hamd. Inilah pendapat sebagian sahabat Nabi seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana keterangan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan wal amalu alaihi indah bahdi ahli ilm. Hadis ini diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi, min ashabi Nabi SAW wa man ba'dahum dan orang yang setelahnya, yaitu dari kalangan sahabat, ayyaqulul imam sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, yaitu ketika imam itu mengucap tasmi' sami Allahu liman hamidah juga mengucap Rabbana walakal hamd. Lalu wa yaqulu man khalafal imam Rabbana walakal hamd. Adapun orang yang di belakang imam yaitu makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, ini kami pilih dari hadis, kemudian juga didukung oleh ya
bagaimana perkataan atau yang diucapkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau juga mengutip penjelasan hadis bahwa ini adalah mazhabnya atau yang diamalkan oleh ulama ahli ilm, juga sebagian dari kalangan sahabat Nabi, dan juga beberapa ulama yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad memilih untuk yang menjelaskan sebagaimana hadis yang ada, yaitu imam tasmi' sami Allahu liman hamidah juga Rabbana wal hamdu, untuk makmumnya cukup Rabbana walakal hamd. Nah, ini adapun pendapat yang pertama tadi bukan hanya Imam Asy-Syafi'i saja, tapi diantaranya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama tadi dari Imam Ibnu Sirin dan yang lainnya. Kemudian juga Imam Ishaq, Imam Abu Dawud juga mengatakan yang demikian itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengetahui tentang referensi atau penjelasan dari kalangan ulama, pendekatan untuk mengambil tentang dalil yang ada, itu kami sampaikan, ayo mengamalkan langsung hadis dari Rasulullah SAW. Oke. Itu perihal tentang pendapat-pendapat yang ada. Oke, selanjutnya pada hadis 230. Ketika salah seorang di antara kalian mengucap amin, kemudian berbarengan dengan ucapan aminnya yang diamini oleh para malaikat di langit, maka ini manfaatnya dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat redaksi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu dihapus, itu sudah tanpa bagi-bagi. Artinya baik dosa kecil ataupun dosa besar dihapus semua untuk melihat redaksi hadis ini. Namun apa komentar para ulama? Ya, komentar para ulama juga ketika mendasari tentang hadis ini kemudian digabungkan dengan hadis yang lain, ternyata itu sebatas dosa kecil. Dosa besar solusinya harus tobat. Makanya dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan as-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Artinya ketemu antara sholat satu dengan sholat yang lain, tengah-tengahnya itu kan orang melakukan dosa. Ketika hadir sholat, penghapus dosa dari jeda ketika orang itu melakukan dosa. Tapi ini dosa kecil. Jumat wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu dengan Ramadan yang berikutnya. Itu menghapus dosa-dosa, terbatas dosa-dosa kecil, sehingga mukafiratum ma bainahunna, akan menghapus dosa-dosa yang antara celah-celah itu. Tapi idajtanabal kabair, dengan ketentuan dosa besar dijauhi. Maknanya dosa besar belum bisa terobati dengan aktivitas atau amal ibadah seperti sholat, kemudian puasa, Jumatan, itu belum mampu dan tidak mampu untuk menghapus dosa besar. Solusi dosa besar itu pelakunya wajib untuk bertobat. Tobat. Nah, tobat itu satu, tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, meminta maaf. Ya. Tidak mengulangi lagi. Kedua, meminta maaf. Kemudian geliat untuk melakukan amal soleh. Ya. Geliat untuk melakukan amal soleh. Ya. Dari itu, ya, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban saja, tapi orang itu harus bergeliat. Orang itu harus berlebih.
orang itu harus lebih semangat dan meminta maaf dosa-dosa yang lampau itu. Kemudian menyesali atas perilaku yang dulu itu. Harus disesali. Karena orang-orang itu kadang-kadang saya sudah bertobat, tapi rasa sesalan tidak ada. Bahkan maaf, ya malah ditunjukkan saya dulu itu sekian tahun yang lalu saya sudah melakukan dosa-dosa ini. Itu sudah saya alami semua. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ketika orang itu bertobat sudah harus disesali dan tidak usah diungkap-ungkap. Malah ditunjukkan. Ini seakan-akan kan ya memang beliau katanya tobat tapi diungkap-ungkap terus. Ini tidak boleh. Ini tidak punya rasa malu. Makanya penjelasan hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari itu hadis yang ke-9 dan hadis ke-24. Itu semakna. Yang hadis yang ke-9 itu adalah al-khaya'u syu'batu minal iman. Khaya, malu itu cabang dari iman. Kemudian hadis yang 24, al-khaya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maksud kami ketika mengkaitkan dengan hadis itu, kalau orang itu punya rasa malu, itu harus melakukan kebaikan. Kalau tidak melakukan kebaikan, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak boleh diungkap lagi atas kejahatan dosa-dosa besar yang lalu, sehingga kalau itu diungkap tidak punya rasa malu. Kalau sudah ditutupi kemudian menyesali, ya, itu punya rasa malu. Nah, ini kadang-kadang kan orang-orang bangga kan ya, bangga yang dulu-dulu saya itu sudah alami, saya pengalaman. Tapi dia mengatakan tobat belum, harus telaah, ya, harus betul-betul diperhatikan bagaimana cara orang itu bertobat sehingga menyesali terhadap perbuatan-perbuatan yang lalu, jangan sampai terulang lagi, lalu tidak usah diungkap-ungkap. Ini tentang makna ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu sebatas dosa-dosa yang kecil. Nah, lantas bacaan amin, takmin, bacaan takmin ketika jamaah atau imam dan makmum berucap amin, malaikat itu apa? Malaikat yang ada di langit itu pun juga berdoa. Malaikat yang ada di langit juga menyimak terhadap aktivitas kegiatan sholat yang dilakukan oleh hamba Allah. Ketika hamba Allah itu berucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian berucap amin, amin, maka setara dengan ucapan malaikat, aminnya malaikat, maka ini bermanfaat besar, mendapatkan sebuah nilai besar, yaitu dosa-dosa yang lalu dimaafkan. Sehingga untuk amin di sini harus betul-betul diresapi, kemudian betul-betul disimak bacaan imam itu. Karena manfaat Al-Fatihah itu merupakan doa. Al-Fatihah nilainya besar, digunakan untuk berdoa. Ya, digunakan untuk berdoa luar biasa Al-Fatihah itu. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada seorang kepala suku, kemudian sahabat lewat, lalu diminta untuk meru'yah, ya, dari sahabat itu. Lalu apa yang mereka bacakan? Cukup membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian sengatan kala jengking dari kepala suku itu dengan Al-Fatihah, Allah mengabulkan sehingga sembuh. Yang menyembuhkan Allah atas perantara dari khasiat Al-Fatihah itu. Lagi-lagi kembali kepada dirinya. Siapa yang membacakan itu? Kalangan sahabat orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat dengan Allah. Namun kita pun juga tidak boleh putus asa.
Itu sahabat kita tidak bisa untuk bacakan seperti itu, tidak. Ini untuk semuanya, ya, untuk semuanya yang mengabulkan Allah. Maka untuk kalangan-kalangan kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika meyakini itu, jangan merasa putus asa dan jangan merasa tidak pede, ya, sehingga kita tidak berani untuk membacakan Al-Fatihah. Yakinlah bahwa Al-Fatihah juga bermanfaat dan kita berusaha untuk membersihkan diri, ya, mensucikan diri. Di antaranya makanan kita harus halal. Kemudian ibadah kita jangan sampai terputus. Lalu jangan melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian kita pun juga perkataan-perkataan kita itu selalu jujur. Lantas doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah mengabulkannya. Ya. Ini harus kita perhatikan. Makanya ke orang-orang itu kadang-kadang, kenapa sih doa kami itu belum terijabahi? Ini harus di cross check terhadap dirinya dulu. Sholatnya sudah khusyukkah? Sholatnya sudah konsistenkah? Ibadah-ibadah yang lain sudah konsistenkah? Kemudian makanan kita pun juga harus kita cek. Apakah ada makanan yang haram? Ini berbahaya. Makanan haram. Pakaiannya pun juga mungkin makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Ini berakibat tidak akan bisa naik doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini sudah nyata. Nah, oke. Bacaan takmin, amin, itu perlu kita perhatikan redaksinya. Ya, redaksinya. Yang biasa kita pakai di dalam hadis, ya, itu ditunjukkan redaksinya pakai a, ya. Hamzah itu ada harokat yang seperti layar itu panjang. Amin, mim, ya, nun. Amin. Ya. Ini satu. Yang kedua, boleh juga a-nya pendek, min-nya panjang. Amin, amin. Ini biasa di mana? Di Masjidil Haram. Ya. Ya, imam-imam seperti Syekh Balela, ya, ketika belum mengimami, ya, itu bacaan aminnya itu aminnya tidak panjang, tapi minnya yang panjang. Amin. Ya. Untuk hal ini para ulama di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa maknanya amin atau amin itu, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Sehingga doa apa? Doa yang kita baca dari Al-Fatihah tadi. Kita mohon kepada Allah dengan bacaan, kita tutup dengan amin. Lah, aminnya kita yang bermunajat kepada Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Malaikat pun juga seperti ini, doa malaikat mustajabah. Dosa-dosa yang lampau, yang kecil-kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita telaah, bagaimana redaksi amin kemudian amin. Nah, yang salah, yang tidak boleh, yang tidak boleh ini. Ya, yang tidak boleh, yang pertama tadi redaksinya amin. Lah ini mimnya ditasdid. Panjang seperti pertama tadi amin, tapi dimasukkan, ditasdidkan ke mim. Amin. Tidak boleh. Mimnya ditasdid. Yang kedua, tadi kan amin. Aminnya a-nya panjang, tapi minnya singkat. Amin. Wonten ngoten. Nah, ada kan ya. Ini tidak boleh. Yang berikutnya a-nya pendek, ditasdidkan ke mim yang panjang. Amin, amin. Tidak boleh. Hamzahnya panjang, masuk tasdid tapi pendek. Amin, amin.
Nah, lalu A-nya pendek, tasdid. Amin, amin. Yang simpel lagi, amin. Nah, ini khawatirnya nanti yang bisa terjadi itu sholat cepat. Sholat cepat loh. Sholat tercepat sedunia itu aminnya kan simpel toh, amin. Nah ini, jadi redaksi ini nggak boleh gitu loh. Jadi mananya bukan mana ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya sudah maknanya menyimpang. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah oleh karena itu bacaan amin ini satu, apa sih manfaatnya? Efeknya menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, untuk ketika orang itu pingin ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang dibaca ketika sholat. Inilah sebuah keseriusan bahwa ketika sholat dibacakan Al-Qur'an wajib didengar. Wajib. Tapi kalau bacaan Al-Qur'an yang bukan di luar sholat, ya, kekuatan daya untuk pendengarannya ketika orang itu mendengar itu bahasanya tidak berefek seperti ketika sholat. Artinya dosanya itu. Umpama ada orang baca Al-Quran lalu nggak mendengarkan, dosa? Enggak. Ketika mendengarkan mendapatkan pahala. Tapi ketika tidak mendengarkan juga tidak mengapa. Tapi kalau saat sholat, inilah sebuah bacaan Al-Quran yang serius. Bagi imam bacanya serius, bagi makmum pendengarnya juga serius. Nah, ini untuk sholat. Sehingga ayat yang muncul itu idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nah itu maksud dari kandungan diam pada saat imam membaca Al-Quran atau dibacakan oleh imam Al-Quran, maka makmum wajib untuk mendengar. Nah, ini kalau bahasanya itu kita betul-betul diri kita itu agar amin kita itu bermanfaat dan mendapatkan pengampunan dari Allah, maka yang mengamini atau yang membaca amin itu tahu arahnya itu. Apa yang saya mengucap amin itu. Jadi Al-Fatihah dari awal sampai waladhdallin kita resapi, baru kita mengucap amin. Demikian juga doa-doa yang lain ya, untuk mendapatkan pengampunan tadi. Kadang-kadang orang-orang kundangan, kemudian ada orang ini doa, lah doa nggak didengarkan, amin amin toh. Banyak kan ya, amin amin amin. Maksudnya apa? Nggak tahu atau nggak diresapi apa yang dibacakan tadi. Jadi diharapkan ucapan amin itu mengerti isinya, kemudian baru mengucapkan amin. Belum selesai doa sudah diamini. Robbana amin, atina amin, fitunya amin. Ya sudah harus teratur dulu. Baru sasarannya tepat mengucapkan amin. Karena ya Allah kabulkanlah doa kami. Doa belum selesai wis diamini. Nah, ini. Yang berikutnya, hendaklah orang-orang yang sholat itu menghadirkan hatinya. Ya, hatinya. Ini orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Hadir hatinya ketika imam membaca diresapi. Imam membaca juga meresapi. Tapi kalau tidak hadir hatinya, itu maknanya pikirannya ngelantur di mana-mana. Melayang di mana-mana. Sehingga ada bacaan amin baru nyambung. Wah, amin. Ini yang betul disabdakan Rasulullah SAW itu. Kita sama-sama jamaah
tapi hasilnya nilainya berbeda-beda. Ada yang dapat 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Ini apa gara-garanya? Hatinya tidak hadir. Hadir seketika kemudian tidak hadir. Hadir seketika tidak hadir. Nah, tapi apakah orang itu kalau gitu mendingan nggak sholat? Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini kewajiban yang untuk berupaya bagaimana kita khusyuk itu hasilnya tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu perihal tentang bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah, kemudian bacaan tahmid Rabbana walakal hamdu di dalam hadis redaksi tadi menyebutkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian bacaan takmin yaitu bacaan amin. Dua redaksi, yang pertama amin, yang kedua amin. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh tadi macam-macam banyak tadi. Insya Allah demikian. Sakit ibu Nabi. Oke. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.